Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Hikmah, dan kali ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Suatu ketika, Baginda Raja tampak termenung. Pasalnya, ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang ia hadapi hanya raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepada penasihat istana pun dia tidak menceritakannya. Maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya, yang biasanya ia jadikan sebagai tempat untuk berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya. Kemanapun Baginda Raja pergi, sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Sang penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar, tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Semakin hari sikap Baginda semakin tertutup, bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah satu menteri. Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini. Saya sudah coba memujuknya supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda memilih untuk menutup diri dari penasehat istana. Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lainnya. Maka, beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Abu Nawas lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam. Malah ia meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan saya pulang, saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, balas Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil. Dengan lantang Abu Nawas membalas,
Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa, ujar Abu Nawas. Kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, minta mereka. Maaf kawan-kawan, sayangnya saya hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja, balas Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya, kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tuan, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan, jawab salah satu prajurit. Rencana saya akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh ya, bagaimana kondisi Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas dan masih sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, saya dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum, dan kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Saya rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah sekarang, coba kamu buktikan, titah Baginda Raja. Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, kata Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang dan juga telah menipu saya, ucap Baginda Raja. Saya tidak pernah menipu siapapun dan saya juga tidak pernah menipu Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Ya, itu benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Saya hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tak percaya kalau saya bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah saya jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit. Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.